Selamat datang di The Debate. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang cukup fundamental ya di dunia sistem pendukung keputusan. Kita akan bedah algoritma klasik yang namanya weighted product atau WP. Kebanyakan dari kita mungkin lebih kenal metode yang pakai penjumlahan. Nah, yang ini beda, dia pakai perkalian. Kelihatannya sepele, tapi ini mengubah segalanya tentang cara kita menilai sebuah pilihan. Materi sumber kita ini menunjukkan dua sisi dari pendekatan WP yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan utama hari ini. Jadi, apakah sifat multiplikatif dari weighted product yang bikin dia sensitif banget sama nilai ekstrim itu sebetulnya sebuah keunggulan filosofis, sesuatu yang justru menangkap esensi pengambilan keputusan yang baik, atau jangan-jangan itu malah kelemahan praktis yang bikin dia rapuh dan nggak bisa diandalkan di banyak skenario nyata. Sederhananya, saya akan berargumen kalau weighted product ini secara konsep lebih superior. Kenapa? Karena ia memaksa kita menghargai konsistensi kinerja di semua aspek. Dan saya akan berada di seberang. Menurut saya, justru sensitivitasnya yang ekstrim dan rumitnya cara kita menafsirkan hasilnya, itu malah menjadikan WP alat yang kurang praktis. Dan lebih beresiko, apalagi kalau kita bandingkan dengan metode aditif yang lebih transparan, seperti SAW misalnya. Oke, gini deh. Mari kita mulai dari dasar pemikiran saya. Intuisi utama di balik weighted product itu sebetulnya sangat sejalan loh dengan cara kita seharusnya membuat keputusan penting. Sebuah pilihan yang bagus itu ya harus bagus di semua lini secara konsisten. Jadi sifat perkaliannya itu bukan kelemahan, tapi memang sengaja dirancang begitu. Itu sebuah fitur yang cerdas. Tunggu dulu, fitur yang cerdas. Justru saya lihatnya itu titik paling rapuh dari metode ini. Biar saya jelaskan dulu. Jadi, metode ini secara matematis akan menghukum alternatif yang punya, ya katakanlah satu saja kelemahan fatal. Nggak peduli seberapa hebat dia di kriteria lain. Ini kan cerminan dunia nyata ya kan? Bayangkan kita lagi pilih pemasok untuk komponen kunci di pabrik. Ada satu pemasok, harganya murah banget, kualitas produknya juga oke. Tapi rekam jejak pengirimannya itu buruk sekali, sering telat. Di kriteria ketepatan waktu, nilainya mendekati 0. Oke, contoh yang bagus. Lanjutkan. Nah, kalau kita pakai metode penjumlahan biasa, harga yang super murah itu bisa jadi mengkompensasi keterlambatannya. Skor totalnya mungkin masih kelihatan bagus. Tapi dengan WP, karena semua dikalikan, satu nilai yang mendekati 0 itu akan ya langsung menjatuhkan skor akhirnya secara drastis. Dan bukankah seharusnya memang begitu kan? Satu komponen kritis telat datang bisa menghentikan seluruh lini produksi. WP menangkap risiko ini secara inherent. Saya paham logikanya. Dalam skenario ideal seperti itu, ya masuk akal. Tapi masalahnya kan, dunia nyata dan data kita itu nggak pernah ideal. Keunggulan yang Anda sebut sensitivitasnya, itu yang saya sebut kerapuhan. Gimana kalau nilai mendekati 0 tadi bukan karena performa yang jelek, tapi murni karena salah input? Salah ketik satu angka saja, dan alternatif terbaik bisa langsung tereliminasi secara tidak adil. Algoritma yang baik itu seharusnya lebih robust, lebih tahan banting sama data yang nggak sempurna. Itu poin tentang integritas data ya. Tentu itu penting. Tapi bukankah itu masalah di proses inputnya, bukan di logikanya? Justru logika WP memaksa kita untuk memastikan data kita bersih karena konsekuensinya langsung kelihatan. Ini kan mendorong disiplin. Lagi pula, ada keunggulan lain dari sisi matematis. Cara WP menangani kriteria cost dan benefit itu sangat elegan. Kriteria benefit diberi bobot pangkat positif, sementara kriteria cost diberi pangkat negatif. Elegan ini kata kunci yang sering Anda pakai. Tapi apa artinya dalam praktik sih? Artinya, kita nggak perlu lagi melakukan normalisasi yang kadang agak canggung ya di metode lain. Di SAW misalnya, untuk kriteria cost kita harus balik nilainya dulu supaya lebih kecil lebih baik. Di WP dengan pangkat negatif, kriteria cost itu secara otomatis berfungsi sebagai pembagi dalam perhitungan. Ini lebih murni, lebih konsisten secara matematis. Saya khawatir kita ini mengorbankan intuisi dan kemudahan penjelasan cuma demi keanggunan matematis. Coba deh bayangkan Anda harus menjelaskan ini ke Dewan Direksi. Jauh lebih gampang bilang, skor kandidat ini tinggi karena penjumlahannya unggul di banyak aspek daripada mencoba menjelaskan skornya anjlok karena ada satu nilai rendah yang setelah dipangkatkan lalu dikalikan dengan yang lain, hasilnya jadi kecil. Transparansi dan kemudahan interpretasi itu kunci supaya sebuah sistem pendukung keputusan dipercaya dan dipakai.
Kalau manajer nggak paham kenapa sistem merekomendasikan A daripada B, ya mereka nggak akan percaya. Tapi bukankah ini juga soal edukasi? Mungkin yang perlu kita perbaiki bukan algoritmanya, tapi cara kita mengkomunikasikan cara kerjanya. Mari kita balik lagi ke soal sensitivitas tadi. Saya tetap berpendapat itu adalah fitur, bukan cacat. Ini adalah bentuk manajemen risiko yang tertanam di dalam algoritma. Di beberapa domain, fitur ini sangat-sangat krusial. Misalnya, dalam memilih vendor keamanan siber, Anda bisa punya vendor yang murah, layanannya cepat, laporannya bagus, tapi ada satu celah keamanan fatal di produknya. Anda mau mentolerir itu? Tentu tidak. Tapi Anda membuat asumsi besar di sini. Anda berasumsi bahwa setiap nilai rendah itu adalah cerminan dari kegagalan kritis yang nyata. Padahal dalam prakteknya, nilai rendah bisa jadi cuma outlier, anomali, atau kesalahan pengukuran. Ketergantungan WEP pada kesempurnaan setiap titik data membuatnya jadi tidak stabil. Metode aditif seperti SWW memang lebih sederhana, tapi justru karena itu ia lebih pemaaf. Hasilnya cenderung lebih stabil dan bisa diandalkan dalam kondisi data yang berantakan, kondisi yang kita temui sehari-hari. Stabilitas itu seringkali lebih berharga daripada sensitivitas teoretis. Jadi, Anda lebih memilih hasil yang cukup baik dan stabil daripada hasil yang secara teoretis lebih akurat tapi sensitif. Tepat. Karena dalam bisnis, keputusan yang cukup baik dan bisa diandalkan seringkali lebih baik daripada mengejar kesempurnaan teoretis yang rapuh. Nah, ini membawa kita ke poin soal filosofi pengambilan keputusan. Anda tadi menyebut WOP mendorong disiplin, saya setuju, tapi disiplin yang kaku. Filosofinya kan yang sering disebut non-kompensatif parsial. Benar, di mana keunggulan di satu sisi tidak bisa sepenuhnya menutupi kekurangan di sisi lain. Dan menurut saya itu bagus. API itu kan mengasumsikan semua kriteria bersifat must have, sama-sama kritis. Kenyataannya kan nggak begitu. Banyak kriteria itu sifatnya nice to have. Metode aditif yang kompensatif, di mana nilai tinggi bisa menutupi nilai rendah, itu memberi kita fleksibilitas untuk melakukan trade-off. Inilah inti dari pengambilan keputusan strategis. Mungkin kita rela menerima vendor dengan layanan pelanggan yang biasa saja, kalau teknologi yang mereka tawarkan 5 tahun lebih maju dari pesaing. Inovasi yang luar biasa ini bisa mengkompensasi layanan yang standar. Tapi bukankah itu berbahaya? Dengan membiarkan kompensasi, kita membuka pintu untuk menjustifikasi pilihan yang sebetulnya punya kelemahan fundamental. WP memaksa kita untuk jujur. Kalau ada yang kurang, itu harus diakui sebagai kekurangan, bukan ditutupi dengan kelebihan lain. Ini penting sekali di domain seperti evaluasi kualitas produk. Satu saja komponen gagal, seluruh produk bisa rusak. Harga murah tidak bisa mengkompensasi baut yang mudah patah. Saya setuju untuk kasus baut yang mudah patah. Tapi tidak semua keputusan sekritis itu. Kebanyakan keputusan bisnis itu ya tentang menimbang-nimbang. Kita mau biaya lebih tinggi untuk dapat inovasi, atau kita mau inovasi standar tapi biaya rendah. Itu trade-off. WP dengan kekakuannya bisa jadi malah menyingkirkan para inovator yang disruptif karena mereka mungkin belum sempurna di semua aspek. Fleksibilitas untuk melakukan pertukaran inilah yang membedakan keputusan strategis dengan sekedar checklist operasional. WP lebih cocok untuk checklist. Saya melihatnya beda. WP itu cocok untuk menetapkan standar minimum yang tidak bisa ditawar. Nah, coba kita lihat bagaimana komunitas ilmiah memandang ini. Dalam banyak penelitian, WP sering sekali loh dipakai sebagai metode pembanding, sebagai baseline. Ini bukan tanpa alasan. Ia jadi tolok ukur untuk menguji seberapa baik metode-metode baru dalam menangani skenario non-kompensasi. Posisinya yang mapan di literatur ilmiah ini menunjukkan relevansi konseptualnya. Ini bukan algoritma usang, ini pilar fundamental. Nah, justru itu poin saya. Fakta bahwa ia sering jadi pembanding atau baseline, itu bisa diartikan sebaliknya. Itu menunjukkan bahwa ia mungkin bukan pilihan utama untuk implementasi di dunia nyata. Ia adalah standar teoretis yang bagus untuk diuji di lab, bukan alat praktis yang siap pakai di lapangan. Kenapa Anda berpikir begitu? Ya, karena semua kelemahan yang sudah kita bahas tadi, sulit dijelaskan ke orang non-teknis, sangat sensitif terhadap data yang kotor, dan filosofinya yang terlalu kaku untuk banyak masalah bisnis. Ini membatasi penggunaannya hanya untuk kasus-kasus yang sangat spesifik, atau dalam lingkungan akademis yang datanya bersih dan terkontrol. Ia bukan pisau Swiss Army untuk SPK, lebih seperti pisau bedah yang hanya bisa dipakai untuk operasi tertentu oleh ahli bedah.
Tapi bukankah spesialisasi itu justru sebuah kekuatan? Memiliki alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Mungkin masalahnya bukan pada WP, tapi pada kita yang mencoba menggunakannya untuk semua jenis masalah. Ketika taruhannya tinggi dan konsistensi adalah segalanya, WP adalah alat yang tepat. Mungkin, tapi berapa banyak sih masalah di dunia ini yang benar-benar seperti itu, di mana tidak ada ruang sama sekali untuk kompensasi? Saya berani bilang jumlahnya jauh lebih sedikit. Untuk sebagian besar masalah, kita butuh alat yang lebih fleksibel dan pemaaf. Kita butuh alat yang bisa menangkap nuansa, bukan yang hanya melihat hitam dan putih. Baiklah, kita sudah membahas beberapa poin kunci. Izinkan saya merangkum pandangan saya. Pada akhirnya, perdebatan soal weighted product ini memaksa kita bertanya pada diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita hargai dalam sebuah keputusan? Apakah kita mencari keunggulan absolut di satu area, sambil rela mentolerir kelemahan di area lain? Atau kita mencari kinerja yang andal, solid, dan konsisten di semua lini? Dengan mekanisme perkaliannya, WP secara tegas memilih yang kedua. Ia menawarkan sebuah perspektif yang disiplin dan kuat, dan itu sangat berharga, terutama ketika satu saja kegagalan bisa berakibat fatal. Keputusan yang menuntut konsistensi, saya tetap berpendapat keterbatasannya dalam menghadapi data dunia nyata yang nggak pernah sempurna, dan betapa sulitnya ia untuk dijelaskan, itu menjadikannya pilihan yang berisiko di banyak situasi. Metode aditif yang lebih sederhana, meski terlihat kurang elegan, seringkali memberikan solusi yang lebih transparan, lebih tahan banting, dan pada akhirnya cukup baik untuk sebagian besar masalah praktis. Dan dalam banyak kasus, kemampuan untuk menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan secara fleksibel itulah inti dari sebuah keputusan yang bijaksana, bukan penolakan kaku terhadap setiap kekurangan. Ya, jelas sekali bahwa pilihan antara pendekatan multiplikatif seperti WP dan pendekatan aditif seperti SAW itu bukan lagi sekedar pilihan teknis. Ini sudah masuk ke ranah filosofi pengambilan keputusan yang kita anut. Saya setuju sepenuhnya. Materi ini menunjukkan tidak ada yang namanya algoritma terbaik untuk semua situasi. Kuncinya adalah memahami perbedaan fundamental di antara keduanya, kekuatan, kelemahan, dan asumsi yang mendasarinya, agar kita bisa membangun sistem pendukung keputusan yang benar-benar efektif dan pas dengan konteks masalah yang sedang kita hadapi.